Bisnis Indonesia Forum kembali hadir dengan pembahasan terkait perkembangan industri nikel yang mengalami sejumlah tantangan. Industri nikel Indonesia terus berkembang dalam satu dekade terakhir seiring dorongan pemerintah pusat untuk membuka pintu bagi investasi penghiliran nikel di Indonesia. Sejumlah kawasan di Sulawesi hingga Maluku pun bergeliat dengan kehadiran penghiliran nikel. Namun, tantangan muncul seiring bergeraknya ekonomi di sektor produk hulu dari bahan baku stainless steel dan baterai kendaraan listrik ini, yaitu tailing atau sisa hasil pengolahan bahan baku tambang. Akademisi Institut Teknologi Bandung atau ITB Irwan Iskandar menjelaskan, tantangan penempatan sisa hasil pengolahan dan pemurnian atau SHPP nikel yang volumenya besar, namun dari sisi ruang, resiko, dan sisi bahaya lingkungan lebih kecil. Lumpur tailing merupakan residu dari proses hidrometalurgi dan dikategorikan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus dengan kode B416 berdasarkan PP nomor 21 tahun 2021. Tata cara dan persyaratan pengolahannya pun diatur berdasarkan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Menurutnya, tailing memiliki sejumlah keunggulan yang bisa dimanfaatkan sebagai limbah yang dapat diolah kembali. Salah satunya dilakukan oleh perusahaan pengolahan nikel Harita Nikel yang memanfaatkan sejumlah tailing menjadi barang yang bermanfaat untuk lingkungan dan menciptakan ekonomi sirkular. Salah satu teknologi terbaru yang bisa diterapkan untuk pengolahan limbah tailing adalah pengolahan lumpur tailing menjadi tailing kering dengan kadar air kurang dari 30% menggunakan fasilitas filter press. Tailing kering disebut memberikan sejumlah keunggulan mulai dari perlindungan laut karena limbah tidak dibuang ke laut dan tidak memakan tempat untuk penyimpanan. Bahkan, dalam uji coba yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung, tailing kering bisa digunakan sebagai media tanam dan membuat tanaman bisa bertumbuh. Tapi saya ngelihat bahwa ini juga peluang. Ya. Ngelihat dari sini sebenarnya ditaruh di polybag, kami diberi sampel tailing kering, kami coba jadi media tanam tumbuh, gitu. Jadi itu tumbuh. Ya, sorghum kami coba di ITB, sampel dry tailing dari Harita Nikel, karena saat itu dry tailing Harita Nikel salah satu pionir ekspal, kami coba dan bisa tumbuh. Jadi artinya kalau kita punya tailing kering, kita timbun dan nggak mau diapa-apain aja lah, nggak diambil lagi, nggak sumber bahan baku baru atau diekstrak lagi mineral yang misalnya ada logam tanah jarang atau lainnya, ya kita masih punya opportunity nanam pohon, gitu ya. Kalau kita dump tailing, kita nggak bisa tuh nanam pohon. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan backfill dry tailing, mulai dari kolaborasi keilmuan, kebijakan, dan industri. Selain itu, teknologi pengolahan tailing juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, Irwan mendorong adanya skema insentif maupun disinsentif. Di sisi lain, Guru Besar Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, meningkatnya produksi nikel di Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan riset dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi di industri nikel. Peningkatan investasi di bidang riset pengolahan produk bernilai tambah tinggi di industri nikel perlu digenjot, sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada teknologi asing dan ekonomi Indonesia bisa naik kelas dalam seluruh rantai pemrosesan mineral tambang, terutama nikel. Ya, jadi ringkasan insight strategisnya, jadi Indonesia itu ya perlu lompat kelas teknologi, bukan sekedar scaling produksi. Jadi kita kuat di volume dan investasi, tapi masih di inovasi proses dan high-end produk ya. Nah, jadi perlu transformasi kita itu, sudah Bapak tahu, dari resource driven menjadi knowledge driven metallurgy ya. Hilirisasi nikel di Indonesia masih didera stigma dirty nikel alias operasional industri yang kotor. Tudingan ini lahir dari kekhawatiran atas dampak lingkungan dari penambangan nikel yang dinilai bisa merusak. Untuk menangkal stigma tersebut, Chairman Indonesia Mining Institute Irwandi Arif mendorong industri di Indonesia untuk memperbaiki tata kelola industri nikel menuju sustainable growth. Hal ini menurutnya bisa dilakukan dengan menerapkan good mining practice. Irwandi menjelaskan praktek ini menyangkut 3 tahap atau yang dirinya sebut lingkaran yang saling tumpang tindih, berkaitan, dan tidak perlu dinegosiasi. Untuk mewujudkan good mining, pelaku pertambangan harus memastikan seluruh tahapan pertambangan berjalan tanpa mengabaikan penyelidikan umum, studi kelayakan, hingga proses pemulihan di tahap pasca tambang. Mengenai tata kelola, ini saya sudah sampaikan berkali-kali, tetapi kalau kita mempunyai tata kelola pertambangan berdasarkan natural resource capital menuju ke sustainable growth, maka ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Penemuan, discovery melalui eksplorasi, ini ada orang eksplorasi, pengetahuan,
pengembangan, yaitu penambangannya sampai kepada pengolahannya. Yang kedua, bagaimana pendapatan negara melalui pajak dan PNBP. Yang ketiga, formasi aset. Dalam acara Bisnis Indonesia Forum kali ini, hadir pula Direktur Sterilisasi Mineral dan Batubara BKPM, Rizwan Aryadi Ramdan, yang memaparkan dampak penanaman modal di sektor yang mampu memacu ekonomi daerah untuk terus bertumbuh di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, serta Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia Arief Prendakusuma yang menjelaskan strategi untuk peningkatan investasi di sektor hilirisasi nikel.